Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini setiap kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kita bersyukur kita sudah ada di hari yang baru, lebih tepatnya hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kita bersyukur karena Tuhanlah yang melihara kita, Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang menyertai setiap langkah kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kita bersyukur karena melalui renungan firman Tuhan setiap hari, kita semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Betul masih ada badai, betul masih ada masalah, betul masih ada berita-berita yang seringkali menakutkan untuk kita dengar. Tapi kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan terhadap kita. Karena itulah yang pasti terjadi. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Ya kan, apa yang tertulis, apa yang difirmankan Tuhan, itu yang pasti akan terjadi. Hari ini juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo jadi berkat. Kita ada untuk juga menguatkan orang lain. Kita sudah terlebih dahulu dikuatkan, karena itu ayo kita kuatkan orang lain kembali dengan membagikan renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, sehingga setiap orang yang mendengarkannya juga turut diberkati. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh penyertaan, pemeliharaan, pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita. Di dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sion seringkali digambarkan tentang gereja Tuhan, tentang orang percaya. Ada yang firman Tuhan katakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ada banyak orang percaya sering mengalami hal ini. Ketika diperhadapkan dengan badai, ketika diperhadapkan dengan masalah, pergumulan yang seakan-akan doanya belum dijawab dan mulai berkata, aduh Tuhan kayaknya udah tinggalin saya deh. Tuhan kayaknya Tuhan udah jauh deh dari hidup saya. Karena kita hidup tidak berdasarkan firman. Kita hidup berdasarkan perasaan-perasaan kita. Nah ini salah. Kalau kita hidup berdasarkan perasaan-perasaan kita, ujung-ujungnya kita akan mulai rasa-rasa. Aduh rasa-rasanya saya sakit-sakit gak sembuh-sembuh deh. Aduh rasa-rasanya kayaknya usaha saya akan bangkrut deh. Aduh rasa-rasanya rumah tangga saya gak akan kuat deh bertahan lama. Aduh rasa-rasanya. Karena hidupnya berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan firman. Nah inilah yang akan akhirnya membuat orang percaya mulai berkata, aduh Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melupakan aku. Itu sebabnya Tuhan meneguhkan firman-Nya di ayat 15. Firman Tuhan bilang begini selanjutnya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia, siapa dia? Seorang perempuan yang mungkin bisa melupakan bayinya, tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan jelas. Sekalipun ada seorang ibu yang bisa meninggalkan, melupakan anak dari kandungannya, walaupun karena itu yang seringkali terjadi di akhir zaman, saudara. Ada banyak perempuan-perempuan menggugurkan anaknya. Ada banyak ibu-ibu meninggalkan anaknya, tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan melupakan engkau.
Berarti yang Tuhan mau jangan hidup berdasarkan perasaan dong. Jangan hidup berdasarkan, aduh perasaan saya kayaknya Tuhan sedang jauh ya dari hidup saya, perasaan. Hiduplah berdasarkan firman. Firman Tuhan katakan, aku tidak pernah akan melupakan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan itulah yang terjadi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan yang pasti terjadi. Bahkan ayat 16 Tuhan bilang begini saudara. Lihat, aku telah melukiskan engkau. Haleluya. Di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan sudah mengukir saudara dan saya di telapak tangan. Apalagi yang kita takuti? Apalagi yang kita khawatirkan? Bagaimana Tuhan bisa meninggalkan kita kalau kita terukir di telapak tangan Tuhan? Kenapa Tuhan bilang kita terukir di telapak tangan Tuhan? Berarti Tuhan mau kita mengerti kita hidup dibawa-bawa oleh Tuhan, iya kan? Kemanapun Tuhan pergi, iya kan? Istilahnya kalau bahasa manusianya terukir dalam tangan Tuhan, di mana ada Tuhan ya di situ ada kita. Kan seperti itu sudah. Jadi jangan hidup berdasarkan perasaan-perasaan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melupakan aku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, itu sebabnya Alkitab mencatat namanya disebut orang Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Kenapa? Karena di dalam tubuh saudara dan saya, ini tubuh kita adalah bait kudusnya. Tempat di mana roh Allah berdiam. Berarti dia dekat, dia selalu ada, dia bersama-sama dengan saudara dan saya. Every single day. Haleluya. Yes. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, maka hidup kita gak akan berdasarkan perasaan-perasaan. Jangan punya perasaan-perasaan, nanti ujung-ujungnya kita mulai berprasangka. Kalau sudah mulai berprasangka, lama-lama kita mulai melakukan hal-hal yang kita pikir ini jalan keluar. Kenapa? Karena hidup kita berdasarkan perasaan dan prasangka-prasangka yang gak berkenan. Mulai hari ini, belajar tetapkan hati saudara dan kita semua untuk tetap percaya apapun badai yang saya hadapi, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Itulah iman. Amin. Sehingga apapun yang kita hadapi kita gak gentar. Kenapa? Saya gak pernah seorang diri. Saya gak pernah berjalan melewati badai seorang diri. Saya tahu ada tangan Tuhan yang kuat. Kalau saya tahu Tuhan menyertai saya, 1000 boleh dapat sisi kiri saya, 10.000 boleh dapat sisi kanan saya, itu tidak akan menimpa saya. Saya akan menjadi penontonnya. Katakan amin. Yang terpenting adalah hidup jangan baper, jangan kebawa perasaan. Susah nanti hidup kita. Jadi hiduplah berdasarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi dasar yang kokoh untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada. Kami tidak lagi mau hidup berdasarkan perasaan-perasaan kami yang kami rasakan, sehingga kami mulai berasumsi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan untuk hidup dalam firman, karena firman-Mu yang pasti tergenapi, bukan perasaan-perasaan kami. Itu sebabnya materaikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus tuntun kami untuk kami selalu berpegang pada perasaan, bukan berpegang pada firman, bukan kepada perasaan-perasaan kami. Roh Kudus tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur darah-Mu. Dalam nama Yesus tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Bahkan mereka yang berbeban berat, memerlukan pertolongan, Tuhan buka jalan bagi setiap mereka. Sehingga Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin dalam hidup mereka, mengarahkan mereka umat-Mu dalam jalan-jalan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Hidup jangan pakai perasaan, jangan bawa perasaan, jangan baper. Hiduplah sesuai dengan firman, karena firman Tuhan yang pasti terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.